Mendekati rumah Pak Maheri, mendung semakin menghitam, Pisau Jalak dan Nyimas Vityavana bergegas masuk ke dalam rumah tersebut. Ibu Malemi segera menyambut mereka, "Nak Pisau dan Nyimas, syukurlah kalian sudah kembali. Sepertinya sebentar lagi akan ada badai yang besar, lekas makan siang dulu," ucapnya. Pisau Jalak segera menuju meja makan, Nyimas bergegas mengambil sebuah piring lalu mulai menuangkan nasi dan lauknya. Kemudian ia memberikannya kepada Pisau Jalak. "Makan dulu Mas," ucapnya imut. "Adik Nyimas kemarilah, entah kenapa hari ini Mas Pisau ingin kita makan sepiring berdua. Ayo sini," ucap Pisau Jalak. Nyimas hanya mengangguk saja sambil tersenyum. Lalu keduanya mulai memakan makanan dengan selalu berbagi. Pisau Jalak terlihat sangat menikmati kebersamaan ini. Belum lagi makanan habis, tiba-tiba petir menyambar besar sekali. Lalu disusul dengan angin yang sangat kencang, Pak Maheri dan Ibu Malemi bergegas menutup pintu dan jendela. Nyimas Vityavana segera pamit untuk membantu orang tuanya. Tak lama, hujan besar pun turun dengan lebatnya, angin pun seakan-akan tidak ingin ketinggalan untuk menemani lebatnya hujan. Belum lagi petir tak kalah garangnya, hitungan detik saja, secara bersusulan gelegarnya bersahut-sahutan. Lampu gantung di ruangan tersebut terlihat mulai bergoyang ke sana dan kemari. Sepertinya badai ini benar-benar akan maksimal menyelimuti desa Vitaratra. Pisau Jalak mulai berdiri dan memandang sekeliling rumah. Dalam hatinya ia segera berdoa, "Ya Allah, hamba memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang Engkau kirim bersamanya. Dan hamba berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan yang ada di dalamnya, dan kejahatan yang Engkau kirim bersamanya." Usai mengucapkan doa tersebut, Pisau Jalak membalikkan tubuhnya, ia berniat untuk memasuki kamar tidurnya sembari menunggu sholat duhur tiba. Namun telinganya mendengar suara yang ia kenali, suara nenek misterius yang tadi ia jumpai saat mengantar Nyimas Vityavana mencuci pakaian. "Anak muda, apakah engkau tidak ingin menyambutku?" Suara nenek itu terdengar dari balik pintu depan rumah Maheri. Pisau Jalak segera membalikkan tubuhnya lalu dengan mata yang tajam mulai memperhatikan tangkai pintu depan yang bergoyang-goyang seperti hendak dibuka paksa. Belum lagi penasarannya usai, mata tajam Pisau Jalak mulai melihat puluhan ular mulai masuk ke dalam rumah melalui celah bawah pintu dan juga dari ventilasi udara di atas pintu dan jendela rumah Maheri. Tak memerlukan waktu yang lama, Pisau Jalak mulai membaca doa seraya mempersiapkan jurus asma kurung. Dengan cekatan Pisau Jalak mulai menginjak ular-ular yang mendekati dirinya. Tak hanya lagi ular-ular yang masuk tersebut langsung mengalami luka hancur di kepala saat jurus asma kurung Pisau Jalak bereaksi. Dalam suasana yang masih diselimuti badai dan petir, rumah Maheri semakin dipenuhi oleh ular-ular berbisa dan ganas. Pisau Jalak semakin meningkatkan kecepatan dan kekuatan jurus asma kurung pada kedua kakinya. Tak membutuhkan waktu lama, ratusan ular sudah menjadi korban keganasan jurus ampuh ini. Sedetik kemudian dari ruangan belakang tampak Zokini mulai membantu Pisau Jalak. "Mas Pisau hati-hati," teriaknya sembari menyabetkan ke sana dan kemari sebuah rotan lentur sebesar ibu jari orang dewasa dengan panjang sekitar 1,5 meter. Keduanya pun dengan sangat mudah menghalau serangan ular-ular berbisa yang jumlahnya semakin banyak. Dada keduanya menjadi berdebar saat mendengar jeritan suara Nyimas Vityavana dari dalam kamarnya. "Ayah, Ibu, tolong," teriak Nyimas. Mendengar itu Zokini segera menuju kamar adik tercintanya itu, sementara Pisau Jalak masih terus menghabisi ular-ular yang semakin brutal menyerangnya. Telinga Pisau Jalak mendengar jelas jeritan Zokini setibanya di dalam kamar Nyimas. "Ratu siluman ular Fahotana laknat, lepaskan adikku," teriaknya. Mendengar itu, jantung Pisau Jalak seakan berhenti berdetak. Secepat kilat ia berbalik dan menerjang dinding papan penghalang menuju kamar Nyimas Vityavana. Tak hanya lagi dinding papan kamar tersebut hancur berantakan. Darahnya mendidih saat melihat tubuh Nyimas Vityavana sudah dililit oleh ular sebesar batang pohon kelapa. Melihat Pisau Jalak, ular itu pun menyeringai, "Anak muda, aku tunggu kau di kerajaanku, dan bawalah palu kedamaian milik Maheri sebagai pertukarannya dengan gadis ini," ucapnya sembari melesat keluar rumah dengan membawa tubuh Nyimas Vityavana. "Ular laknat!" teriak Zokini ikut melesat mengejar ratu siluman ular Fahotana yang membawa tubuh adiknya itu. Pisau Jalak segera bersiap melesat mengejar keduanya, akan tetapi niatnya terhenti saat mendengar Pak Maheri memanggilnya.
Tunggu nak Piso. Piso Jalak membalikkan tubuhnya, mata cemasnya melihat Pak Maheri dan Ibu Malemi Fanahi berdiri bergandengan tangan dan berdampingan. Di tangan kanan Pak Maheri tampak sebuah palu bertangkai coklat tua kehitaman dengan besinya berwarna putih bening. Nak Piso, kemarilah, ucapnya dengan penuh ketenangan. Piso Jalak bergegas menghampirinya. Nanti saja Pak, saya harus mengejar ular terkutuk itu dulu, ucapnya sedikit keras. Nanti dulu nak Piso, ular itu tidak akan menyakiti adikmu Nyimas, karena palu inilah yang ia inginkan, jawab Pak Maheri. Piso Jalak tidak ingin berpikir terlalu lama, ia sangat cemas akan keselamatan Nyimas. Kemarilah nak, ucap Maheri kembali. Piso Jalak akhirnya mengikuti panggilan Pak Maheri, lalu memandangi keduanya. Sepasang suami istri itu lalu saling memandang lalu saling mengangguk. Engkau adalah calon suami nak Nyimas Fitiavana. Saat ini, kami wariskan palu kedamaian yang merupakan warisan dari leluhur kami kepadamu. Selanjutnya nak Piso sendirilah yang memutuskannya, ucap Maheri. Apa maksud Bapak? Tanya Piso Jalak dengan nada bergetar. Kedua suami istri itu pun tersenyum. Nak Piso, palu ini kami serahkan kepadamu, dan apabila nanti palu ini jatuh ke tangan Ratu Siluman Ular, maka saat itulah akhir dari kehidupan Bapak, Ibu. Zokini, Nyimas dan semua penduduk desa Fitaratra ini, ucapnya. Tetapi jika palu ini aku tukarkan dengan nyawa adik Nyimas bagaimana Pak? Tanya Piso Jalak dipenuhi dengan kepanikan. Bibir Maheri terlihat tersenyum, sudah kami jelaskan sebelumnya, apabila nak Piso serahkan palu ini kepada Ratu Siluman Ular maka hidup kami semua akan berakhir, tak terkecuali dengan calon istrimu Nyimas Fitiavana. Nak, jawabnya Maheri kembali. Artinya, aku harus mempertahankan palu kedamaian ini Pak? Agar Bapak, Ibu, Zokini dan adik Nyimas serta seluruh penduduk desa ini selamat, ucap Piso Jalak sembari mulai menangis. Maheri dan Malemi tersenyum, diserahkannya palu kedamaian kepada Piso Jalak. Setelah palu tersebut berpindah tangan, keduanya langsung membelai kepala Piso Jalak dengan penuh kasih sayang. Anakku, terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga kami, bagian dari desa kami, terima kasih sudah membahagiakan Zokini terlebih lagi Nyimas Putri yang kami cintai. Segeralah kejar mereka, ucap keduanya. Piso Jalak yang memang sangat mengkhawatirkan Nyimas, segera mencium tangan keduanya. Saya mohon doa dan restunya Pak, Bu, ucapnya. Selanjutnya tubuh Piso Jalak mulai berkelebat keluar dari rumah Maheri menembus lebatnya hujan dan kencangnya angin menuju gua hutan terlarang kerajaan Siluman Ular berada. Saat tubuhnya mulai berkelebat melewati jalanan menuju hutan larangan, mata Piso Jalak menangkap banyaknya keganjilan yang terjadi. Salah satunya adalah, ia baru menyadari bahwa seluruh penduduk desa Fitaratra saat itu sedang berdiri tegap di depan pagar rumahnya masing-masing, seolah-olah mengantar kepergian Piso Jalak, dan sepertinya mereka tak memperdulikan derasnya guyuran hujan serta kencangnya angin badai yang saat itu masih terus diiringi oleh gelegar kilat dan guntur yang saling bergantian memekakan telinga. Piso Jalak tak ingin memikirkan keganjilan-keganjilan tersebut, karena saat itu, satu pikiran saja yang ada dalam benaknya, yaitu menyelamatkan Nyimas Fitiavana. Dengan memperkokoh genggamanan tangan kanannya, palu kedamaian tampak mantap bersemayam di tangan Piso Jalak.